Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia, NIM 190164149 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Penulis cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung kepada inti cerita. Ciri-ciri cerpen. Cerpen atau cerita pendek tidak memiliki alur yang rumit. Kejadian, alur, dan penempatan cerita umumnya hanya satu. Cerita pendek juga hanya memiliki jumlah tokoh yang terbatas serta waktu penceritaan yang singkat. Cerita yang cukup panjang di dalam cerita pendek cenderung memuat unsur-unsur inti tertentu dengan suasana yang dramatis serta memiliki pengantar setting, situasi, dan tokoh utama. Selain itu, terdapat peristiwa di dalam cerita yang menimbulkan pertentangan antar tokoh, sehingga terjadi peningkatan aksi dan momen penting. Bagian akhir cerita pendek merupakan penyelesaian dari permasalahan yang telah terjadi di dalam cerita, serta penyampaian pesan moral. Berikutnya yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra tersebut atau yang membangun karya cerpen itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerpen mencakup satu tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber pada cerita. Yang kedua yaitu latar atau setting, adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Alur maju. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutan sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Yang kedua yaitu alur mundur, adalah rangkaian peristiwa yang disusunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur atau flashback. Ketiga yaitu alur campuran, adalah campuran antara alur maju dan alur mundur. Alur meliputi beberapa tahap. 1. Pengantar. Bagian cerita berupa lukisan, waktu, tempat, atau kejadian yang merupakan awal cerita. 2. Yaitu penampilan masalah. Bagian yang menceritakan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Ketiga yaitu puncak ketegangan atau klimaks, yaitu masalah dalam cerita sudah sangat gawat atau konflik telah memuncak. Keempat yaitu ketegangan menurun atau anti klimaks. Masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dan kekhawatiran mulai hilang.
kelima yaitu penyelesaian atau resolusi, yaitu masalah telah dapat diatasi atau diselesaikan. Berikutnya yaitu pewatas. Pewatas adalah penggambaran watak atau karakter seseorang tokoh yang dapat dilihat dari 3 segi, yaitu 1. Dialog tokoh, 2. Penjelasan tokoh, dan 3. Penggambaran fisik tokoh. Berikutnya yaitu tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang diceritakan dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama pada cerita. 2. Tokoh antagonis. Tokoh penentang atau lawan dari tokoh utama. Yang ketiga yaitu tokoh tritagonis atau penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Berikutnya yaitu amanat. Adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Berikutnya yaitu unsur penyusun ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik meliputi 1. Nilai-nilai dalam cerita seperti agama, budaya, politik, dan ekonomi. Yang kedua yaitu latar belakang kehidupan pengarang. Yang ketiga yaitu situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Berikut yaitu genre cerita pendek. Genre cerita pendek pada umumnya adalah suatu bentuk karangan fiksi dan paling banyak diterbitkan adalah fiksi seperti fiksi ilmiah, fiksi horor, fiksi detektif, dan lain-lain. Cerita pendek kini juga mencakup bentuk non-fiksi seperti catatan perjalanan, prosa lirik, dan varian-varian pasca modern, serta non-fiksi seperti fikto, kritis, atau jurnalisme baru. Baiklah, sekian presentasi materi pembelajaran cerpen dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.